gini kayak gitu kayak perebutan. Nah, aku ngeliat ini akan adem ayem sih sebenarnya. Dari pada tahun itu kamu ngelihat, maksudnya gimana sih ceritanya akhirnya kamu memprediksi gitu? Kamu mungkin ngelihat bekas apa aja mungkin di badannya Kak Nisha, maksudnya itu apa sih yang kamu lihat gitu? Maksudnya di mukanya bekas-bekas Di itu kayak bekasnya iya, merah iya atau sebenarnya iya aku bilang juga kok kayak ada bekas gamparan di sini tapi kan Oke, Kak Roy, seperti apa nih menanggapinya video viral yang awas viral kembali? iya. Terkait dengan video yang kemarin, yang waktu pas aku rasa kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu udah pernah ngomong ini di media dan akhirnya mungkin yang bersangkutan juga lagi kena kasus, lagi kena masalahnya seperti itu sih. Sebenarnya waktu pada kala itu memprediksi itu sebenarnya juga melihat kondisi yang sudah ada sebetulnya sih seperti itu. pada Maksudnya iya. kondisi yang lebih seperti apa? Jadi gini, ketika saya melihat dia pada waktu itu gitu, jadi sebenarnya aku udah ngerasain adanya gonjang ganjing. Tapi mungkin pada kala itu beliau ini masih kayak menahan-nahan, mungkin seperti itu kali ya. Jadi membludaknya baru seperti ini, makin lama kok saya lihat makin kesini kayak makin parah gitu. Itu yang aku rasain sih. Tapi waktu pas Koko apa bisa dibilang podcast sama Kak Nisa itu waktu kapan sih kok tahunnya? Itu 2019 no 2018 2019 itu pada kala itu kita diketemuin di salah satu acara. Kemudian kita ada juga di situ juga ada abang si Robi Purba. Kita menggali-gali permasalahan artis-artis pada kala itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kebetulan Nisha Ahmad kan jadi bintang tamu kita. Akhirnya di terawang juga dipancing-pancing, emosinya juga turun dan akhirnya ya mungkin ini adalah jawaban adanya kasus perceraian. Saat di Terawang sendiri yang pertama kali dilihat apa Terlintas. nih? Kamu lihat Ya, waktu itu seperti ini. Jadi pada waktu itu menerawang pun aku udah ngomong di video tersebut kan aku bilang ini bagaikan kapal karam yang akan jatuh dan akan tenggelam gitu. Itu adalah sebuah sign sebenarnya. Itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu udah aku kasih tahu sebuah kapal besar kena ombak bakal karam. Itu kan aku bilang. Dan ternyata kan ada berita yang sekarang ini lagi terjadi ya. Saya juga turut bersedih juga dengan adanya kasus perceraian. Respon Daerah. dari itu seperti apa? Menurut aku ya aku sempat lihat juga beberapa berita juga yang berkaitan dengan Nisha Ahmad kan. Saya rasa tidak ada sesuatu yang besar yang akan diperebutkan gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi kayak nggak ada kayak harta gunung gini kayak gitu kayak perebutan. Nah, aku ngelihat ini akan adem ayem sih sebenarnya. dari pada tahun itu kamu ngelihat, maksudnya gimana sih ceritanya akhirnya kamu memprediksi gitu? Kamu mungkin ngelihat bekas apa aja mungkin di badannya Kak Nisha, maksudnya itu apa sih yang kamu lihat gitu? Maksudnya di mukanya bekas-bekas Di itu kayak bekasnya merah iya atau sebenarnya iya aku bilang juga kok kayak ada bekas gamparan di sini. Tapi kan kita juga nggak boleh dar ya. Maksudnya kita nggak boleh iya ini pasti KDRT, ini pasti ini. Itu juga nggak boleh. Kita juga, aku pun sebagai paranormal pun juga punya kapasitas juga jangan melebihi porsinya mereka. Apa yang mereka share di media itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang nggak di-share juga karena kasihan gitu, karena mereka nggak nyaman. Jadi di-keep lah dua orang itu memang apa yang terjadi di dalamnya yang sebenarnya kita juga nggak boleh dar itu sih sebenarnya. alasannya waktu itu kamu meramal atau menggambarkan Kak Nisha gimana sih? Maksudnya kenapa akhirnya? Selain dari program gitu ya mungkin. Apa tuh gambarannya seperti ya benar-benar kacau sih. Pada kala itu juga udah kacau banget kan. Bisa bertahan dari 2000 yang saya ramalin dari 2019 ke 2024 aja udah bersyukur banget menurut saya mas sebenarnya. Jadi karena orang udah nggak tahan sebenarnya berarti udah ada perpisahan.
gitu sih sebenarnya. Kak, ini kan kemarin aku juga sempat melihat dari isi podcastnya sendiri yang beberapa tahun lalu, itu 2019 itu mengatakan bahwa ternyata keluarganya pun mengetahui seperti itu dengan adanya KDRT seperti itu ya Kak, atau Iya, gimana? tapi ya tetap balik lagi Reiki ya tetap Reiki yang biasa. Maksudnya saya juga tidak berani melampaui dari jalur-jalur yang belum pasti juga. Cuma kalau lihat dari keluarganya, saya yang menerawang dan penerangan batin saya sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Entah itu KDRT kah, entah itu pihak ketiga kah, atau rasa bosen kah, kayak gitu-gitu pasti mereka udah tahu lebih dalam sih daripada kita yang orang luar kayak gini gitu. Jadi waktu kamu meramal berapa tahun lalu ya, kamu sempat ngelihat nggak sih kalau pernikahan Kanisha itu berakhir di pengadilan gitu loh? Iya. Itu udah kelihatan dari beberapa tahun. Udah kelihatan. Di dalam ramalan aku waktu itu, aku sudah meramalkan ini pasti akan karam nih kapal rumah tangga lah ibaratnya gitu kan. Ini pasti akan karam. Tapi ya tetap gitu si seorang Syah Ahmad yang saya kenal itu tetap kayak bersifat apa ya? I'm okay gitu kayak ya gitu sih lebih kayak nggak apa-apa I'm okay ini ya. Dengan ramainya kabar cerainya Kanisha, udah sempet tegur-teguran atau kontak lagi belum dari udah lama dari juga. sama? Terus nggak apa namanya biasa kita sesama public figure harus jaga privacy juga. Kecuali kalau memang ada kejadian yang kayak gini, kasus sosial seperti ini, saya menanggapi ya mungkin masih bolehlah ya. Cuma kalau misalnya secara pribadi DM atau japri lu kenapa dan segala macam itu juga nggak bagus juga ya. Itu juga kasihan juga orang lagi dilanda masalah, gue kepoin lagi kayak gitu. Janganlah. Kira saat itu kamu cuma ngeliat bekas merah di pipinya aja atau ada Iya. bercak lain yang kamu lihat di badan Kanisha? Ya saat itu ya, pada saat itu. Aku ngelihat cuma warna merah doang sih. Tapi gini, tetap balik lagi kita jangan memberikan opini publik kalau dia juga kena KDRT gitu. Salah juga, ntar aku juga salah kan, takutnya juga salah ngomong. Tapi yang aku lihat itu ya waktu itu aku sempat nanya gitu, maksudnya ada ini ya, ada biru-biru dikit kah, tapi beliau nggak mengungkapkan secara gamblang gitu. Itu jadi ya aku cuma nanya kamu sampai biru ya? Abang pun si Robi abang juga bilang sampai biru kah atau apakah gitu, tapi kita nggak sampai punya conversation sampai lebih jauh dari itu pada kali itu. Karena orang kalau udah ditanya dan lagi ada masalah tiba-tiba digali, kita kepoin, itu juga salah kan. Kayak kasihan. Koko, mungkin kedepannya dirimu melihat nggak sih dari mereka gambaran akan rujuk kembali atau seperti apa? Dalam penerawangan aku ya yang paling dalam, aku ngerasa hubungan ini sulit dipertahankan. Sudah jauh-jauh dari 4 tahun ya, kita udah 4 tahun ya 2019 ya, dari ramalan aku itu aja udah memprediksi akhirnya baru kejadian 2024 gitu. Kalau nggak tahan banget lu, kalau nggak tahan banting super dewa lu nggak mungkin bisa. Nah itu kalau naik lagi 2026, 2027, 2028 dia pertahanin lagi, menurut saya akan tumbang salah satu gitu. Kalau sekarang mereka berakhir di perceraian, saya rasa mereka tetap bisa komunikasi dengan baik. Tapi kalau mereka tetap mempertahankan, mungkin ya itu akan lebih cekcoknya lebih parah mungkin seperti itu. Iya sih. Bicara cekcok apa sih yang permasalahan topik dia? Iya, yang lebih tahu mungkin beliau ya. Cuma aku cuma ngerasain adanya rasa bosan juga. Mungkin kan udah dari 2009 menikah ya. Sebenarnya ya Ekonomi di 15 tahun 15 tahun ya, 2009 ya. untuk ekonomi atau gimana atau orang kedua nggak? Iya, aku curiga juga hal-hal seperti itu gitu sih. Cuma ya aku nggak berani komentar sih untuk lebih dalam, takut juga salah. Soalnya orang lagi sedih juga kan, orang lagi ribut kayak gitu, lagi ada kasus juga kita nambah-nambahin bumbu juga nggak oke. Aku cuma doa aja kalau memang mereka harus berpisah, mereka jadi teman baik aja kayak gitu. Tetap silaturahmi gitu kan. Nggak disebutin juga mau
harta gunung ini juga kan di sana. Deroy, kamu jadi ikut sedih nggak sih ramalan kamu jadi nyata gitu? Yang Sebenarnya sempet iya, sebenarnya nggak sedih nyata gitu juga. Setiap ramalan saya yang terjadi itu nggak cuma kasus ini ya. Beberapa ramalan-ramalan yang lebih sedih lagi terjadi seperti kecelakaan lah, entar kejadian apa itu kan pasti kalau kejadian saya jadi sedih juga. Waduh, ini kejadian ya, ini gimana ya, saya nggak bisa nolong juga lagi. Gue nggak bisa nolong tapi gue tahu gimana gitu sih. Lebih beratnya kayak gue tahu bakal kejadian apa itu, tahu bakal siapa yang kejadian, namanya siapa dan segala macem gitu. Tapi kadang suka mikir sih ya, suka mikir ya gue tahu juga gue nggak bisa nyelamatin kayak gitu, gimana cara itu sih. Ada rasa kayak penyesalan sendiri nggak sih kok ketika ada bayangan terlintas apa namanya gambaran buruk seperti itu kok? Penyesalan mah enggak juga sih, cuma sekarang udah tahu ramalan bakal kejadian, udah tahu, cuma harus dipilih-pilih nih, harus benar-benar kita benar-benar wise juga mengklarifikasi sebuah ramalan atau prediksi itu juga jangan bikin orang takut, intinya sih gitu doang sih. Jadi tetap ada ramalan tapi ada sisi sesuatu yang kita petik itu, that's it sih sebenarnya itu sih. Kalau misalnya makin lama makin digodok, iya nih yang itu selingkuh nih ada pihak tiga gitu kayak gitu kan, sedih juga ntar orang yang baca berita keluarganya jadi kesel. Itu sih. Saat ngobrol saat itu kamu sendiri melihat reaksi satu seperti apa, merasa sih merasa nggak sih kayak tertekan Iya, atau nggak iya. gitu? Pada kala itu ketemu beliau, aku ngerasa dia mau nangis gitu. Sedih banget buset dah. Kayak iya, maksudnya bener-bener perasaan feeling yang kayak sedih gitu loh. Kayak perasaan yang bingung mesti ngomong apa, kayak hal-hal seperti itu. Jadi tapi tetap di cover kayak I'm okay gitu. Tapi tetap kelihatan aja kalau orang lagi sedih, matanya kelihatan sama perasaan dari cara bahasanya gitu. Itu pada kala itu aja udah aku ngerasain kesedihan ya, apalagi sekarang pasti kan juga lagi sedih banget, lagi tergoncang kayak gini. Tapi setelah itu ada curhatan atau dari Kak Roy sendiri memberikan saran gitu untuk Enggak. Saya cuma menyarankan untuk mereka sekarang apapun yang mereka pilih untuk berpisah adalah hal yang terbaik, ya udah. Tapi saya berharap, saya doanya adalah walaupun sudah berpisah pun tetap jadi teman baik, dan saya ngerasa mungkin memang ini jalan yang terbaik. Itu sih. Oke. Deroy, aku agak tambah topik yang lain sedikit. Deroy, kira-kira bisa ada nggak sih sejauh ini gitu prediksi barangkali untuk rumah tangga selebriti yang kira-kira sedang di ujung tombak juga Untuk kira-kira. beberapa tahun beberapa yang baru-barunya aja tahun ini mungkin. Siapa aja ya lagi rame ya, aku nggak terlalu Kemarin. ikutin sih kemarin. Apa itu? Andra tahu ini. bisa kerasa nggak mungkin yang kerasa aja mungkin Deroy, apa belum mungkin apa Iya, aku tapi nggak sebut inisial kali ya. Oke. Ya aku ngelihat tahun ini ramalan aku banyak banget artis-artis yang rukun ternyata akan berpisah gitu. Dalam penerawangan aku benar-benar aku ngelihat yang kelihatannya baik-baik aja tadinya akhirnya tetap berpisah, yang tadinya nggak bakal nyangka deh yang bakalan hidupnya baik-baik aja dan sultan kayak gitu-gitu, itu aku ngerasa akan ada perpisahan sih, tetap ada sih. Jadi yang yang berpisah itu jadi kelihatannya lebih karena gini kalau saya lihat, yang nggak kelihatan ada masalah gitu, itu yang aku lihat sih ya. Kita tahu lah beberapa public figure yang sempat juga menghebohkan publik juga, RO seperti itu, cuma kita kan nggak mau sebut ya. Jadi ya banyak juga sih pasangan yang akan berpisah di tahun ini maupun tahun depan seperti itu. Perceraian sih. Oke, kalau tadi kan kalau bicara percintaan, salah satu inisial adalah S. Iya. Gimana? Tapi ya, takut banget nyenggol mereka, takut disomasi lagi. Album yang itu enggak ya, album yang masih itu soal percintaan sih. Harusnya ya itu dia, balik lagi kita dalam ini kita
agak lebih bijak lagi deh Iya. dalam berpikir. Jadi saya ngelihat memang mereka cocoknya akan berteman baik, gitu. Akan ada ya mungkin ada perpisahan itu, tapi akan ada perjalanan hubungan lebih baik lagi. Tapi kan orang tuanya udah setuju. Iya, aku nggak ada komen sih.